Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'mala binniyat wa nabbahana ala haqqillahi wa haqqin nas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajjil qail minal halakat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu man sara ala ta'at. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'i was sa'adat. وقال المصنف الشيخ محمد النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة الثالثة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من دخل القبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفينة كما قال صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث. Makalah yang ketiga, kita masuki makalah yang ketiga dalam babus sunai kitab Nasaihul Ibad. An Abi Bakar As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhala qabra, barang siapa yang masuk ke dalam kubur bila zadin, tanpa bekal, tanpa persiapan, faka'annama rakibal bahra bila safinah, maka seolah berenang, berjalan di lautan tanpa kapal, tanpa perahu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu, tidaklah mayit itu fi qabrih, dalam kuburnya, illa kal ghariqil mughawwis, kecuali seperti orang yang meminta tolong, tenggelam, kal ghariqil mughawwis, orang yang tenggelam dan meminta tolong. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas tentang apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, persiapan kita tentang kematian, pulang ke kampung abadi, kampung sejati, dan kita semua pasti pulang, Pak. Kita semua pasti akan kembali. Kita semua ini camat, calon-calon mati, Pak. Cuman kapan, di mana, kita nggak tahu. Siapa duluan? Entah pian duluan ulun bedudi, atau kebalikannya ulun bedudi pian bedahulu, ulun ikhlas, gak apa-apa. Terserah mau duluan gak apa-apa. Tapi yang pasti kita akan pulang. Dan pulang itu sejatinya senang. Dulu kalau kita masih sekolah, kemudian ada guru masuk kelas dan bilang bahwa anak-anak hari ini kita, ibu, bapak, guru ada rapat, silahkan pulang. Itu himung. Ada yang teriak-teriak, ada yang tepuk tangan, ada yang tepuk-tepuk meja, senang. Nah, mestinya kita pun senang kalau ingin pulang. Tapi kenapa kita takut? Persiapan belum ada. Ini makanya kemudian Abu Bakar menyebutkan, man dakhala qabra, siapa yang masuk kubur bila zadin, tanpa bekal, maka seolah dia itu berenang di lautan, faka'annama rakibal bahra bila safinah, tanpa perahu, tanpa kapal, tenggelam dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita biasa kalau ingin berjalan, ingin tulak, traveling, pasti sediakan dulu atau mencek dulu koper kita, tas kita, persiapan kita. Kalau mau mudik, siap dulu makanan, minuman. Kalau mau naik pesawat, boarding, jangan sampai lupa, boarding pass. Jangan sampai ketinggalan. Tapi anehnya kadang-kadang pulang yang pasti kita nggak siap. Ya, kita nggak siap. Maka itulah kemudian Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa.
Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal itu takwa. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini bukan cuma tentang haji. Nah, ini kan bicara haji. Jauh daripada itu, ayat ini peringatan bahwa kita bersiap perjalanan pulang menuju Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang menarik. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, yatsba'ul mayyit salah satu. Mengikuti mayyit itu 3. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, amalnya. Fayarji'uznani, maka yang 2 pulang, wa yabqa wahidun, tersisa yang 1. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang pulang adalah keluarganya dan hartanya, wa yabqa amaluhu, yang tinggal adalah amalnya. Harta pulang, keluarga pulang, yang tinggal amal. 3 Pak yang membantu kita nanti, laki atau bini, suami, istri dan anak-anak kita, keluarga kita ngikutin kita. Harta, kendaraan, mobil, sepeda motor ikut. Dan yang ketiga yang tidak nampak, yang 2 nampak, yang 3 tidak. Amal. Tapi di antara 3 ini yang 2 pulang. Suami yang konon katanya dahulu cinta setengah mati bahkan sampai mati. Dan masih ingat pian janji dulu di bawah pohon durian. Awan laki, awan bini, kita sehidup semati. Pas mati bininya, belum tentu lakinya umpat. Oh lah umpat Pak. Atau lakian mati nih, Bu, mau ikut masuk Bu? Enggak. Betul matanya nangis. Ya Allah, kenapa ya Allah, pengen ambil laki lun Tuhan, padahal laki lun sikungannya. Nyata sikungannya. Nangis. Tapi setelah selesai menguburkan kita, pulang. Dan setelah itu nama kita pelan-pelan hilang. Mungkin masih dibicarakan sepulang dari sana. Tangisan pun kemudian tidak lagi, mulai berhenti tangisan, diganti dengan canda tawa, cerita-cerita tentang masa lalu kita. Belum lagi kemudian hidangan disiapkan untuk tamu-tamu yang melayat. Nih, disediain makanan, makan-makan. Beberapa waktu kemudian mungkin masih ingat, tapi mulai berkurang ingatan kepada kita. Kecuali kata Nabi, orang yang man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi aw yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Kecuali orang yang sentiasa menyambungkan tali silaturahmi, masih diingat, cuman sekedar diingat, lambat laun akan hilang. Istri kita, suami kita, setelah kita meninggal dunia, istri yang setelah 4 bulan 10 hari kita meninggalkan, dia akan menikah. Bahkan belum 4 bulan hendak kawin sudah. Datang ke KUA Wadah Ulun 2013, perempuan mendaftar nikah. Saya lihat jandanya, janda mati, suaminya meninggal tepat tanggal 17 Agustus tahun 2013. Mungkin lakinya lagi umpat lomba balap karung rupanya. Rupanya lomba balap karung tercabur ke sungai, berkunjung kada bisa, nggak tahu juga kenapa. Atau lagi memanjat pinang, jatuh ketindih orang gede di atasnya, gondol awaknya, mati juga. Kita nggak tahu kenapa matinya, jelas meninggal. Nah, tapi dia datang ke KUA itu tepat bulan November. Saya hitung Pak, Agustus meninggal, September, Oktober, November, 3 bulan. Kelajuan buaya jalan. Bapak kayak Bapak, 3 bulan sudah. Itu 3 bulan itu masa iddah bila mana bercerai dengan suami secara hidup. Ini mati lagi pian. Iyalah, Bapak kayak Pak, nyata iya mati ini ada kata kematiannya. Iya nyata lagi. Lalu kayak Bapak, ya ditunda lah. Lawaslah menunda Pak. Ya 10 tahun lah wajah umur. Lawasnya apa aja? Kelajuan maksudnya adanya 10 hari. Atau suami kita, di saat istri meninggal dunia, pulang dia. Beberapa waktu kemudian dia menikah lagi. Bahkan belum sampai 3 bulan. Bahkan mungkin setelah itu menikah cepat. Nah, lakian kan? Lakian ini jangankan mati bini, belum mati aja boleh kawin. Apalagi ada cerita ulama bahwa
kalau lelaki itu meninggal bini, maka bini dia di kuburan itu hibung jadi lelaki akas mati. Itu aja residen. Jadi lelakian. Tapi bujukan kita nggak tahu nih ibu-ibu nih, bujuk lah bu. Bilanya laki nih mati, masuk kubur, pian di kuburan tuh, bila bini mati nih, lalu masuk kubur, di kuburan tuh himung bila laki kawin, bujuk lah. Coba, pernahkah bertamu mayit pak? Takut nih bang, bujuk lah tuh. Kan nggak jelas tuh. Saya nggak dapat dalil itu. Yang jelas dalilnya bahwa kalau suami meninggal, perempuan itu masa iddah 4 bulan 10 hari untuk tanda berkabung, kan gitu. Nah. Lama-lama dia menikah. Nama kita mulai hilang pelan-pelan. Kemudian turun, lama hilang. Kita hari ini jangankan ini kai datuk kita. Kai kita pun kadang-kadang yang kita tidak pernah berjumpa meninggal duluan daripada kita. Kita nggak tahu namanya. Kalau saja nih anak saya nih tanya kakeknya, dia lu nggak tahu, apalagi datuknya nggak tahu namanya. Paling tahunya setelah nama saya di belakang ada sahlannya, berarti sahlan kayaknya. Itu aja. Tapi nggak tahu. Pulang semuanya. Bahkan kemudian seketika kita pulang, harta itu langsung dibagikan kepada anak cucu kita. Dan memang harus dibagikan, Pak. Jangan lambat. Jangan nunggu berlapis-lapis, nanti jadi masalah. Pernah saya di tahun 2009 apa 2008, bukan 2007-an. Saya waktu itu awal-awal PNS tapi masih berdagang. Jadi belum ke Tanah Bumbu. Karena saya lulus di Kanwil diletakkan di Tanah Bumbu. Tempatkan di sana. Nah, kemudian ada teman pedagang kaya mati bini di saat melahirkan anak yang kedua. Anaknya 2, jangan sampai yang lahir. Anak hidup, bini mati. Tak berapa setelah itu suami menikah dengan perempuan janda punya anak. Harta itu harta dia, perpantangan dia dengan istri dahulu. Setahun kemudian si suami ini meninggal. Maka harta itu kemudian dipegang oleh bini yang ada sama anaknya. Anak yang 2, yang anak kandungnya itu telantar, Pak. Nggak usah kita bagi, cukup kita hitungkan dulu, kita buatkan surat wasiat dulu surat dulu kemudian ditandatangani mungkin untuk menjaga dia dengan notaris. Ini harta milik ini nggak ada. Kenapa lambat? Belum lagi nang berlapis-lapis mulai kaidah tuh belum dibagi. Kayak apa? Sementara ahli waris meninggal, tertinggal cucu. Lalu kemudian berhitung, cucu kan dapat bagian. Pusing baik. Coba. Dia punya anak yang jadi ahli waris. Si abah meninggal, si kai ini punya anak. Harusnya dibagi, tapi ternyata tidak. Anak yang pewaris ini meninggal, dia punya cucu. Pusing. Gimana baginya? Ada kezaliman pasti di sana. Dan ini terjadi. Saya berulang-ulang mendapatnya perkara waris. Ini banyak nih chat tentang warisan semua. Ini yang terjadi. Kenapa kita tidak sigap langsung bagi? Nggak usah dibagi warisnya. Bagi dulu hitungan faraidnya dulu kita bagi. Makanya penting Pak, kita itu belajar ilmu faraid. Ilmu mawaris itu perlu. Kita juga perlu belajar yang kedua itu persoalan munakahat. Hari ini yang kita pelajarin selalu masalah, bagus juga masalah fikih, tetapi kemudian fikih itu terjadi karena kita perbedaan zaman, kondisi, keadaan dan sebagainya, ada perubahan. Maka muncul saling serang, saling sambat, saling salah menyalahkan, itu terjadi. Quran itu sangat banyak memperhatikan soal rumah tangga. Nah baik, kita lanjut. Nah kita coba perhatikan hadis ini dulu sebelum kita lanjut. Kita lihat syarah nih hadis. Pertama, kalau kita perhatikan secara logika hadis ini menggunakan pola yang sangat kuat secara retorika. Nabi itu jago retorika. Nabi itu memiliki kemampuan jawami'ul kalim. Walau beliau ummi tak bisa membaca, tapi apa yang beliau sampaikan itu sangat berpola. Hebat.
Beliau menyampaikan singkat tapi membuat orang mudah paham. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kemampuan seperti Nabi. Yang beliau ketika berbicara orang diam dan mudah paham walau sebentar. Singkat, padat. Kalau kita panjang, kada paham. Kenapa? Karena kita itu banyak berkisah. Karena budaya Banjar ini budaya berkisah, Pak. Jarang budaya menulis. Kita itu ketujuh berkisah. Makanya lihat Tuan Goroto tinggal berkisah. Mana isinya? Kisah habis. Kenapa? Karena budaya kita budaya berkisah. Nah, Nabi tidak. Nah, coba kita perhatikan. Pertama, Nabi menyebut dulu tentang 3 hal penting dulu. Ya. Penting kan 3 hal? 1, harta keluarga. Ahluhu, penting. Keluarga ini adalah orang yang paling kita cintai, yang seluruh hidup kita, pengorbanan kita, perjuangan kita semuanya untuk anak, istri dan suami kita. Ya kan? Penting. Tapi ternyata keluarga yang kita cintai ini, mereka menangis di saat kita wafat saja. Mereka mengantarkan kita sampai ke kubur saja. Tapi setelah itu mereka pulang. Maka Nabi mencoba menyaring dahulu dari 3 tadi menjadi 2 bagian, yang pulang, yang kembali, yang tidak abadi, yang fana. 1 yang setia, yang tetap tinggal, yang abadi, yang kekal. Tapi yang fana, yang sesaat, yang sementara, yang akan pulang, ini yang mati-mati yang kita bekerja untuknya. Ya, harta contoh. Malu harta kita kumpulkan seumur hidup, kita jaga, hitung, bahkan diperebutkan. Semua kan karena harta, Pak. Hari ini semua harta Anda lihat. Jadi apa aja harta. Oh, jadi presiden, harta juga. Mau jadi pejabat, harta juga. Bahkan yang diperebutkan hari ini juga masalah harta. Ya. Kasus-kasus yang muncul. Semua karena harta. Tapi ternyata harta yang diperebutkan ini juga di saat kita masuk kubur bahkan pindah tangan. 2. Di sini melihat bahwa cinta manusia terhadap keluarganya ada batas. Tidak bisa menembus alam kubur sekalipun. Kecuali ada. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu pun tidak menembus kubur, Pak. Hanya doa yang sampai. Idza matal insan, bila meninggal manusia, atau idza mata banu adam, bila mana meninggal anak Adam, in qata amalu, putus amalnya, illa min talatin, kecuali 3. Sedekah jariyah, au ilmi yuntafa'u bih, au waladin shalih, adalah sedekah jariyah, amal juga. Ya. Au ilmi yuntafa'u bih, amal juga yang dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat berarti amal. Au waladin shalih, adalah anak yang saleh mendoakan, amal juga. Kembali ke amal semua. Lihat hal ini 3 ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua kembali. Cinta manusia tidak abadi. Nah, ternyata harta juga begitu. Bahkan kita sibuk mengumpulkan semua, tapi semua itu ternyata kembali dan akan berpindah tangan. Nah, yang ketiga, amalnya. Ternyata amal inilah satu-satunya yang tidak akan pergi. Amal inilah yang abadi. Amal inilah yang kekal. Walau dia tidak terlihat di saat hidup. Kalau keluarganya tak kelihatan, hartanya tak kelihatan. Kalau amal tak terlihat. Amal tidak bisa kita pamerkan. Kalau harta bisa pameran, keluarga bisa pamer di medsos di mana-mana. Oh, kalau keluarga bahagia di medsos, dalamnya rusak. Tapi walaupun amal tidak kita tampakkan, amal tidak terlihat, amal tidak dipamerkan, tapi justru yang paling setia amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal ini masuk kubur bersama kita. Amal ini menjadi penentu nasib kita. Amal ini yang sering kita remehkan justru
besar nanti. Maka kalau begitu apa maknanya? Yang sering kita anggap kecil dan remeh justru yang paling menentukan. Sama dengan anak. Anak yang sering kita abaikan justru ternyata yang paling taat sama orang tua. Maka kemudian nampak kadang-kadang kalau ulun melihat anak yang paling kita sayang itu justru anak yang paling membuat berpikiran kita baik. Coba lihat. Anak. Kalau kita sayang benar jadi pikiran loh. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu, kalau kita bertanya apa yang benar-benar menjadi milik kita? Keluarga itu bukan milik kita, itu adalah titipan relasi kita di dunia. Istri titipan relasi kita, anak titipan relasi kita. Orang tua, ibu, bapak kita titipan. Maka kalau dia konsepnya ada titipan, tetap kita bertanggung jawab. Ya. Tiap-tiap perkara itu ada tanggung jawab. Dan tiap-tiap dan masing-masing nanti wa kulluhum, dan tiap-tiap mereka nanti mas'ulun an ra'iyat, dia akan ditanya tentang yang dipertanggungjawabkannya. Jadi kullukum ra'in. Tiap-tiap kalian itu pemimpin. Dan setiap yang kalian pimpin akan dipertanggungjawabkan nanti. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga titipan. Semua sama. Enggak beda, Pak. Ini kadang-kadang ada muncul. Bini, laki, itu ada bakas, coba. Ini racun nih. Ucapannya racun. Racun rumah tangga itu apa? Kalau bini laki ada bakas bini. Kalau kuitan di sana ada bakas. Kan kalimat itu muncul. Dari mertua atau ipar yang sarik. Sekarang dibantah. Bisakah ibu memandikan mayit anak laki-lakinya? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi istri boleh memandikan suami. Bisakah seorang bapak memandikan mayit anak perempuannya? Nggak bisa. Tapi suami boleh memandikan mayit istrinya. Apa Pak? Kedekatan. Tapi sahnya lagi bini, akulah nang ipar tadi tadi menggaduh. Mau juga. Siapa teman kita nanti ketika kita menjelang wafat, menjelang ajal kita, istri atau suami? Anak kita juga bukan. Dia punya kehidupan, dia punya rumah tangga, dia punya anak-anak, dia punya istri, punya suami masing-masing. Gak bisa. Teman kita, pasangan kita, relasi kita, suami atau istri kita. Hati-hati dengan racun-racun yang diucapkan dalam rumah tangga. Nah, maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu sejatinya milik kita, investasi kita yang eksistensial, yang dasar itu adalah amal. Itu investasi. Bukan anak. Anak itu amalnya nanti. Bukan hartanya. Ya. Nah, maka dalam hal istilahnya gini. Aset satu-satunya yang tidak akan hangus dan hilang ketika kita mati, amal. Aset kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kemudian diperkuat dalil Al-Quran. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamah fardan. Tiap-tiap mereka nanti, kulluhum, tiap-tiap mereka semuanya itu atihi yaumal qiyamah, akan datang nanti di hari kiamat fardan, sorangan. Dia nanti dari kiamat datang sorangan. Ada berdua. Lagi bertiga berempat sorangan. Bini kadang mengawani, laki kadang. Bahkan kadang-kadang kita tak sanggup, kita cuma diam di saat bini kita, laki kita, anak kita diseret malaikat. Gak bisa bantu. Yang bantu cuman Nabi Muhammad nanti. Dapat syafaatnya. Itu pun bagian dapat syafaat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari ketika la yanfa', tidak manfaat lagi
malun, harta, wala banun, dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ini Pak yang akan bermanfaat. Hati yang bersih, amal. Tak ada dengki, tak ada dendam, tak ada kebencian, tak ada iri, tak ada kemarahan. Ini nanti yang datang kepada Allah, hatinya bersih Pak. Nah, surah Asy-Syu'ara 88-89. Ini yang, ya, tapi ironisnya gini Pak. Yang paling kita siapkan dari hadis itu kan harta keluarga. Justru yang paling cepat hilang. Yang paling kita persiapkan justru yang paling cepat hilang. Di saat kita nggak ada lagi. Coba lihat, meninggal langsung dibagi harta. Meninggal bini langsung kawin 4 bulan keluarga. Laki, apalagi laki kan. Belum mati aja kawin kan. Yang paling menentukan justru yang paling sering diabaikan. Amal. Yang paling menentukan justru yang paling kita abaikan, amal. Maka saya lihat hadis ini bukan sekedar pengingat kematian, tapi jadi alat ukur kehidupan. Artinya bukan berapa banyak yang kita punya, tapi apa yang akan tetap bersama kita. Ingat, bukan yang berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa mereka tetap bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, ya, mal mayyitu fi qabrihi, tidaklah seorang mayit dalam kuburnya illa kal ghariqil murawwis, kecuali seperti seorang yang tenggelam meminta-minta pertolongan. Bayangkan Pak, tenggelam, panik Pak. Bahasa Nabi ini, maka saya bilang gini, apa istilahnya? Nabi ini tidak hanya menyampaikan informasi Pak, ya, tidak. Tapi jauh di atas itu, Nabi itu mencoba mengguncang kesadaran kita. Coba perhatikan. Nabi di hadis ini bukan hanya sekedar informasi, tapi Nabi mencoba mengguncang kesadaran. Oh iyalah, yang selama ini ku mati-matian ku cari, ku jaga, ku hitung, yang selama ini mati-mati ku korbankan, ku perjuangkan, hilang. Yang selama ini ku abaikan, yang selama ini kada ku herani, amal setia. Dia mengguncang kesadaran kita. Betapa hebat Nabi. Makanya Pak ya, kalau kita melihat, Nabi luar biasa. Maka pantas Pak. Pantas setiap kali beliau itu berpanjang, berucap, hidup. Tertarik Pak. Nah mesti dakwah begitu. Kenapa? Mampu mengguncang kesadaran. Jangan cuma nang lucu aja. Lucu itu bagus, tapi kada semua. Kenapa? Karena pada akhirnya lucu itu jadi konsumsi. Orang lupa substansi dakwah. Merubah. Jangan ustadznya kata gurunya kata lucu, pada hendak, pada kami. Itu satu sisi, baik. Di sisi lain ada pula kelompok yang pindah karas. Aku dia mau ustadznya kata berjambut. Dah aku nunggu. Nah ini kelompok yang seolah merasa paling pintar, paling hebat, paling segalanya. Ada juga, Pak. Ustadzku yang paling bagus, kultus. Tak kita sadar atau kultus. Ini lagi ramai di ranah Amerika. Ada yang dukung, ada yang enggak. Ya, kelompok yang enggak mendukung tentu kelompok yang mengaku paling benar, paling sahih, paling ahlus sunnah. Ya, kita enggak boleh membenci siapapun hanya karena perbedaan mazhab. Itu biar aja. Yang penting dia wani melawani mereka. Kita bang mana wani? Wani tunduk lonnya. Ini pada aja wani melawan. Dukung aja. Karena kalau kata kayak gini, bahasa saya gini. Bermusuhan dengan Amerika bahaya memang. Sepakat loh.
Tapi berkawan duanya fatal lagi pian. Jadi ya, bermusuh Amerika itu bahaya. Berkawan duanya dimanfaatkannya. Muncul proposal meminta bantuan tentara negara kita. Serba salah, membantu salah, ada bantu salah. Licik, baik. Itulah Yahudi. Terus sekali lagi nih, Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu suku, kelompok. Dan mereka itu apa istilahnya lah? Kalau tertutup itu apa? Eksklusif. Tapi di dalamnya ada Islam, ada Yudaisme. Yahudi itu agama Yudaisme. Yang agamanya yang itulah, Yahudi itu nama kelompok. Bukan nama agama sebetulnya. Cuma kita jadikan agama lah. Ada Nasrani. Cuman kadang heran. Itu orang Kristennya Pak. Di Israel itu cuma 3%. Ada banyak. Ini mendukung Yahudi, aneh. Itu banyak Islam. Di Israel itu banyak orang Islam. Orang Yahudi itu ada orang Islam. Ada. Cuman kita nggak setuju dan nggak suka dengan cara mereka menindas. Dilawan. Berkawan dengan mereka, dimanfaatkannya pangkalan militer Arab, Bahrain dipakai untuk menghantam Amerika, ya kan? Dibalas Iran ke situ, jadi perang kita, baik. Baik kita sama Islam. Sengaja pintar adalah bukan paman Sam ini pintar. Kan Nabi Nuh punya anak ada Sam, Ham, Yafid. Satunya siapa? Sam, Ham, Yafid, Kan'an ya. Yang 3 hidup ya. Sam ini yang melahirkan kelompoknya termasuk Amerika itu Yahudi, kemudian Arab Saudi. Nah, Ham ini yang hitam-hitam. Kalau Yafid ya kita nih, ya, yang kulitnya, hidungnya kayak kita nih lah, hidung mancung ke dalam itu kita, itu bukan Yafid biasanya, ya. Nah baik Bapak Ibu, dikubur itu tenggelam itu apa? Panik. Maka dikubur turun panik baik. Mungkin kalau percaya, cobain ini mati kan, panik ada. Teriak dan minta tolong, betul. Bahkan dikubur itu berkocak, betul Pak. Quran surah Al-Mu'minun misalnya, Rabbirji'uni, ya Tuhan kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan, ulun hendak beramal soleh. Fima taraktu yang dulu aku tinggalkan. Ujian. Belum lagi ya Rabb, farji'na na'mal sholihan, berikan kami ke dunia. Lambat sudah. Teriak, panik Pak. Maka orang dikubur itu panik. Makanya bila ada yang meninggal, satu diapain? Talqin. Ada karena meninggal dulu, nah, cuman kita coba langsung praktek talqin. Talqin itu sunnah Pak. Ya, talqin sunnah. Jadi kalau ada anak-anak meninggal, talqinnya Nabi. Lakinu mautakum. La ilaha illallah. Talqin orang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Itu talqin. Gimana caranya? Makanya bantu Pak ya, kalau ada yang meninggal dunia, dekatin. Bisikin telinganya yang kanan. Ingat orang meninggal, orang sakarat. Semua tidak merespon, Pak. Kecuali telinga. Ini yang ahli kesehatan, coba. Mana nih? Hanya telinga yang punya indera untuk mendengar masih tajam. Coba aja tanya dengan ahli kesehatan. Maka bisiki telinganya. Mata kan merespon lagi, dia kan melihat. Onpian. Tapi nandu. Jauh bisa diapakan, tahunya cuman telinga masih merespon. Maka bisiki paman, umpati ulun bianlah, la ilaha illallah, gitu Pak. Itu talqin. Jangan kan umpati ulun pian pamane, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hungak sidin. Ingat, ini sakit, pian nih sakit nih. Kalau saya nanya cepet nyawa Pak. Gigi aja, ada orang berpikiran terganggu, tambah sakit gigi pian. Lagi nih bercabut nyawa, kan gampang-gampang. Tapi kalau sang alih kok cabut nyawa nih, kuku aja nih dicabut. Lah bola, bulik di sini ambil tang cabut kuku pian.
Mun pian kada wani cabut pukul laki pian. Aman kada. Tiba-tiba orang berzikir memamai. Maka itu bukan talqin, itu zikir. Talqin itu kayak apa? Membimbing, mengajarkan dengan cara membimbing, itu talqin. Maka baca la ilaha illallah, itu talqin. Nah, lalu apa lagi, Pak? Lalu setelahnya meninggal, maka bawalah ke kubur. Kemudian di kubur itu ada biasanya yang istilahnya itu kalau kita tahu apa? Ustadznya. Disebutkan bahwa apa istilahnya? Dari Busair bin Abian, Qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit, adalah nabi itu bila tuntung menguburkan mayit, waqafa alaihi, begana sidin. Tuntung mengubur itu begana, jangan langsung beliklah. Begana dulu. Lalu nabi berucap, istaghfiru li akhikum, mohonkan ampunan oleh kalian kepada dan sanak kalian. Wa sallu lahu tasbit, mohonkan dia ditetapkan iman. Fa innahul yus'al, maka sesungguhnya seyogyanya dia akan ditakuni, ditanya. Maka mudahan ditetapkan. Doakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Selesai. Atau Allahumma ghfir li hadzal mayyit, misalnya li hadil mayyitah misalnya. Serah aja. Yang jelas kita mendoakan. Baru setelah itu balik. Itu. Nah, di saat kita balik itulah malaikat datang. Malaikat datang, Pak. Lalu menanya kepada kita. Balik. Mun masih bahadab belum datang lagi. Dan belum dikembalikan kesadarannya, nafasnya. Nafsun, jiwanya. Ingat, nafsun, jiwa. Ruh ke Tuhan. Kesadarannya kembali dulu. Ini macam-macam versi ya. Kalau saya melihat yang akan dikembalikan itu kesadaran dulu. Makanya yang jawab itu kan bukan mulut. Iya kan? Tangan, amal-amal kita. Amal itu ya tangan kita. Semua yang bergerak itu pas apa yang dia. Itu yang saya katakan nafsun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Tapi pun belum berbalik, kata mendengar. Berhikmat mentalkin dengan 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Bakumpai. Bakumpai lah. Atau bahasa Halabiu. Halabiu berarti 3 dan upaya talqin ini bertiga. Kamu di Banjar apa lah? Tahu di sinilah. 10 hari sini 3. Pokoknya tolong mentalkinkan. Kayak apa yang Ustaz mentalkin datangi. Cuman bahasa ulun lain. Kada sama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di hadapan kita ada satu pelajaran penting untuk kita ambil dan hikmahnya. Bahwa kematian itu kapanpun akan datang. Dan yang akan menjawab setiap pertanyaan malaikat nanti amal kita. Maka jikalau amal-amal kita adalah amal-amal terbaik yang kita jalankan semasa hidup kita, insya Allah kita akan selamat. Nah itu. Amun buahnya adalah, wahai Fulan bin Fulan, apabila datang 2 orang malaikat, untung pas 2, ada yang 3, aloi disuruh kan, gurunya 2 aja, maka yang saya palsu, itu kan, saya beda Pak. Tapi saya mau, ya sama dengan ceramah, saya mau. Kenapa? Kesempatan dakwah. Kayaknya biar aja orang menyembati, untung saya ini kok mau mentalkin, lihati dulu kayak apa. Jangan langsung ponis hakim dihakimi. Sudin dia mentalkin juga. Lalu lihati dulu. Saya enggak main yang mayit, saya yang hidup.
Coba lihat deh. Bapak Ibu, ada pelajaran penting bagi kita. Itu untuk ya siapa? Masa untuk mati? Yang hidup yang saya sampaikan bukannya mati. Coba perhatikan. Setiap kali saya mentalkin, lihat isinya. Bukan yang mati. Saya paham. Saya termasuk khutbah nikah, Pak. Saya nggak pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu mukadimah. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi dan seterusnya. Sampai kepada hadis nanti baru bahasa Indonesia. Fulan bin Fulan. Hari ini adalah hari keberuntungan Anda berdua. Sebab Nabi SAW menyebutkan jikalau menikah, jikalau tazawwajal abdu, jikalau menikah seorang hamba, faqad istakmala nisfaddin, maka sempurna sebuah agamanya. Maka saya ingatkan, sempurnakan lagi di paro yang lain, di ketakwaan. Ya Allah, berhimmat berbuat untung, ada paham juga nya bahasa Arab. Lain orang Arab kan paham. Wahai Fulan, ketika ijab kabul terlapaskan, maka saat itu Anda adalah suami. Maka jaga dia dengan baik. Ketika dia menikah dengan Anda, maka dia adalah di bawah tanggung jawab Anda. Nah itu, padahal nang lakbinya pada jua Fulanah. Di saat menikah, maka suamimu adalah pemimpinmu. Taati dia. Karena sesaat pun jika engkau tidak taat dengan suamimu, maka jangankan surga baunya enggak akan mencium. Itu. Pada hijau mintuha kuitan. Itu khutbah nikah. Makanya khutbah nikah itu ada wajib dalam pernikahan. Ada wajib. Dulu ketika Nabi nikah dengan Khadijah, yang khutbah siapa? Abu Talib pada Islam. Dia menikahkan siapa? Waraqah bin Naufal, Nasrani. Tapi tradisinya tradisi Islam. Kasus pernikahan itu ada 10 macam zaman Nabi itu. Yang tertinggal yang kayak kita ini. Ya. Nah itu hanya yang paham tentang persoalan fikih munakahat. Mungkin ada paham ya yang baca tekstual apa adanya. Kadang ulun minta tolong pian bacakan pernikahan. Mana teksnya nu penghulu aja. Nah, berarti membaca. Kadang mau adahi. Mau membaca tuh. Nang ini bisa. Salah. Ini nasional nih sidin mau ceramah sidin nih yalah. Yalah pian ceramah lah Ustaz. Nah, yalah ini masuk TV ini sidin nih. Kemarin berapa kali juara di sini acara anu juga bisa, anak-anak gini bisa. Jadi kalau ulun lah kada pakai teks. Kalau talqin mayit hafalai, mau hendak membacakan bahasa anu cuma kan memang anu juga. Cuman kan mentalkin yang sejati itu waktu meninggal. Gitu Pak ya. Nah, baik karena Isa sampai kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.